Oke, selamat pagi kelas. Oke, jadi pertemuan pertama kita di hari ini perkenalan RPS. Sir, kenapa membuat video ini? Karena pengalaman hari pertama kemarin kita lakukan Zoom, itu banyak kendala. Jadi kakak-kakak tingkat kalian banyak tulis komentar di postingan itu bahwa terjadi delay, jadi banyak yang putus, kemudian banyak juga yang keluar dari Zoom karena jaringan. Jadi saya buat uh, video singkat untuk penjelasan RPS. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jadi saya harap saya terangkan sepintas saja, nanti kalian baca lebih dalam. Jadi RPS-nya tetap saya kirim di grup WA ini, kemudian nanti kalian baca-baca. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat pembelajaran kita. Jadi ruang kelas di bagian atas otomatis online. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini. Tapi nanti kita, ya semoga nanti tidak menutup kemungkinan semakin cepat pasti kita bisa bertemu langsung, kemudian bisa saling menyapa dengan langsung. Oke, jadi bisa menerangkan, bisa menjelaskan dengan baik. Tapi semoga ya berdoa-berdoa saja, semoga di awal tahun atau sebelum awal tahun, mungkin sebelum semester juga kita bisa ketemu. Oke. Nah, kemungkinan ke depan nanti kita akan gunakan WhatsApp group saja. Jadi lebih banyak ke WhatsApp group. Kemudian tugas-tugasnya dikirim di sana. Kalau tugas yang besar dengan file yang besar, kemungkinan nanti kirim lewat email. Jadi nanti ada email. Kemungkinan penggunaan Zoom Meeting atau Google Meet, uh, menurut hemat Sir nanti torang pikirkan lagi ke depan, karena itu yang tadi saya bilang, mungkin kendala-kendala teknis seperti jaringan apa-apa itu nanti bisa mengganggu. Jadi kemungkinan besar nanti ke WA group saja. Kalau memang darurat dan harus meeting, ya kita pakai pakai Zoom Meeting atau Google Meet gitu. Oke. Kalau untuk Google Classroom, saya sendiri lebih prefer menggunakan WA Group saja, karena kalau Google Classroom, pengalaman saya itu dia harus refresh manual, jadi ada pemberitahuan tidak langsung masuk begitu. Maka kita sendiri harus refresh manual baru masuk. Nah, itu kendalanya nanti uh, ketika ada pemberitahuan dari SER itu tidak langsung masuk ke kalian. Jadi nanti sebentar kalian beranggapan bahwa tidak ada tugas atau tidak ada komentar dari SER maupun dari teman-teman nanti. Nah, itu yang gawat. Jadi kalau WA kan lebih enak kan, ketika ada di WA terus langsung masuk, kalian bisa respon. Ya, itu pun kalau memang saat itu kalian on paket datanya atau ada pegang HP. Tapi lebih enak ke WA group. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di, ya ini. Kalian bisa lihat di yang rancangan pembelajaran di minggu pertama. Jadi pertemuan pertama ini otomatis kan seperti sekarang ini penjelasan RPS saja. Jadi namanya RPS, yaitu rancangan pembelajaran semester. Ya, paling tidak kalian akan berpegangan pada RPS ini, apa saja sih yang saya akan pelajari di mata kuliah pengantar arsitek. Oke, sepintas saja saya jelaskan bahwa yang namanya pengantar arsitektur. Jadi ibaratnya seperti orang tua, kalian ini anak-anak yang baru lahir dididik untuk mengantar. Jadi supaya kalian tidak kaget. Jadi mungkin ada teman-teman ya yang baru pertama kenal dengan dunia arsitek, ya kira-kira dari sinilah, mata kuliah inilah kalian akan dihantar bagaimana sih arsitek itu sebenarnya, walaupun tidak serta-merta mata kuliah ini memegang peranan penting itu. Jadi ada mata kuliah lain juga. Oke, jadi, tapi paling tidak dia menghantar kalian supaya kalian boleh paham sedikit awal-awal arsitektur itu apa sih sebenarnya. Oke. Di pertemuan kedua, di pertemuan kedua itulah yang kita akan cari tahu arsitektur secara filsafat itu seperti apa. Oke, nah makanya tadi kayak saya bilang, dasar ilmunya ini sebenarnya dari pengantar arsitek. Oke,
Nah, kalian bisa baca saja seterusnya sampai di pertemuan 16. Jadi selang satu semester itu ada 16 kali pertemuan, di mana di pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester atau istilahnya mid semester. Oke, dan nanti di pertemuan ke-16 itu adalah semester, ujian semester. Oke. Oke, ini sudah 5 menit lewat. Nah, di sini kalian bisa lihat aktivitas belajar online kalian ya ini. Jadi kebanyakan tugas-tugas Sir akan berinya perorangan. Jadi self directed learning. Kemudian ada project based learning. Jadi di situ nanti uh, tugasnya perorangan, projectnya juga perorangan. Pengalaman Sir untuk kegiatan belajar online ini, Sir tidak akan membuat tugas secara grup karena ya itu tadi, satu, COVID, tidak bisa saling serta merta bertemu kalian dengan teman lain dalam satu grup. Kemudian kalau memang bisa saja dibuat grup, tapi kendalanya itu saling komunikasi lewat online, kemungkinan besar terjadi kendala. Dan Sir tidak akan mau dengar nanti di ke depan, Sir, teman ini tidak buat ini Sir, teman ini tidak buat ini Sir. Jadi Sir menutup semua kendala-kendala itu dengan tugas perorangan. Jadi salah sendiri kalau tugas perorangan tidak masuk. Oke, bagi Sir tugas itu penting menurut Sir karena di situ Sir bisa lihat tanggung jawab kalian seperti apa terhadap beban studi kalian sendiri, kemudian kualitas tugas kalian juga, dan ini lagi kalian bisa lihat kriteria penilaian Sir. Oke, itu ada kualitas laporan, kemudian tentunya nilai-nilai dalam quick test. Jadi kemungkinan besar nanti di setiap pertemuan ada quick test yang Sir berikan. Oke, tapi nanti Sir lihat tidak harus semua pertemuan juga, karena kan Sir paham juga kalian ada mata kuliah dari dosen lain kan. Kemudian di sini poin yang ketiga, dan memang sebenarnya ini poin penting juga menurut Sir, attitude kalian. Jadi bisa bercanda dengan Sir, bisa berteman dengan Sir, tapi ingat ada batas-batasnya, toh. Jadi ada attitude yang juga Sir nilai di situ, karena begini, pengalaman Sir sepintar-pintarnya orang tapi attitude-nya buruk itu bagi Sir percuma. Bangsa bisa hancur karena attitude seorang pemimpin bangsa atau penerus bangsa yang sangat buruk, dan kalian bisa tahu itu. Oke. Nah, kalian bisa lihat sampai di pertemuan ke-16 itu sama saja. Oke. Ini sudah 7 menit lewat. Saya harap kalian bisa paham, dan nanti kita saling share di grup. Jika kalian ada belum paham, kita bisa saling share. Oke. Itu saja dulu. Semangat di pertemuan pertama ini. Nanti kita ketemu di pertemuan minggu depan.